SD di SD Negeri 2 Bojongkoneng sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di Universitas Tadulako dengan nomor peserta ujian 2021500856. Saya akan menampilkan praktik pembelajaran UKIN yang akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Coba sekarang kalian tengok kiri dan kanan, apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Septian sama siapa? Fahri. 2 orang? Ya. Ada informasi katanya kenapa tidak hadir? Tidak ada informasi. Mudah-mudahan jika mereka sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dan besok bisa kembali belajar bersama kita ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Silakan anak-anak untuk berdiri. Globalisasi, subtema kedua yaitu globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Seperti yang pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah mengenal teks eksplanasi ilmiah. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi mencari informasi penting dari teks tersebut.
pernyataan umum, kemudian topik masalahnya apa, kemudian juga kesimpulan. Nanti kalian juga akan mencari cara tentang menghemat energi listrik. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan sebuah poster. Posternya tentang menghemat energi listrik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan persiapkan dulu diri kalian untuk belajar. Sudah siap? Sudah siap. Nah, sekarang Ibu akan membagikan dulu kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Sahrul, ada Siti, ada Salwa. Nah, Ibu namakan kelompoknya kelompok listrik ya. Kemudian silakan ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ayo, silakan satu orang ke depan. Kemudian untuk kelompok kedua ada Aisyah, ada Anggun dan juga Gisel. Kelompok kedua Ibu namakan kelompok energi. Silakan untuk ke depan. Perwakilannya mengambil LKPD-nya dan juga bahan ajarnya ya. Gimana, semangat untuk belajar hari ini? Semangat! Coba kita tepuk semangat dulu ya sebelum belajar. Siap? Siap. Tepuk semangat. You are the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Terima kasih anak. Coba perhatikan ke depan. Ayo, di depan kira-kira kalian melihat gambar apa? Rumah. Ada gambar rumah. Sedang apa lihat aktivitas di dalam gambar? Terlihat atau tidak? Terlihat. Di gambar nomor 1, kira-kira sedang apa? Sedang tiduran. Kemudian terlihat ada beberapa lampu ya. Lihat lampunya, lampu yang di atas nyala. Kemudian ya di bawah meja, di meja menyala. Kemudian lampu dekat tempat tidur juga menyala. Kemudian yang nomor 5, Ruang tamu. di ruang tamu apa saja yang menyala? TV. Iya. Kira-kira menurut kalian gambar atau ruangan mana yang boros listrik? Nomor 5. Kenapa nomor 5? Karena banyak yang menyala dan tidak ada. Iya, banyak sekali peralatan listrik yang digunakan secara Bersama. bersamaan. Ya. Apakah itu perbuatan boros listrik baik atau tidak? Tidak ya. Mengapa kita tidak boleh boros listrik? Karena untuk menjaga. Iya, supaya energinya tidak habis. Ya. Nah, sekarang kalian akan membaca sebuah teks tentang bagaimana cara menghemat energi. Ini termasuk ke dalam teks eksplanasi ya. Silakan bisa dilihat di bahan ajar dan juga di LKPD.
penting dari teks eksplanasi tersebut. Ya, ayo diskusi dulu. Mau cari apa? Rahma mau nyari apa? Ayo, Rahma mau nyari apa? Topik masalah. Kemudian Rifki mau nyari apa? Rifki mau nyari deret penjelas, boleh. Sekarang berarti Asma nyari tentang kesimpulan. Silakan dibagi. Ayo, dibaca lagi teksnya, diulang lagi. Siap untuk presentasi ya? Siap, ayo. Tadi di teks eksplanasi judulnya apa tadi? Ayo. Mengapa harus menulis? Iya, mengapa harus hemat listrik? Coba dibacakan. Aisyah, menurut kelompok Aisyah, paragraf berapa yang menyatakan topik masalah? Paragraf 1. Coba dibacakan topik masalahnya tentang apa? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun energi listrik memang memiliki dampak negatif pada digunakan secara logis. Ya. Yang termasuk ke dalam kesimpulan paragraf berapa? Ayo. Ya, yang kelompok ketiga silakan. Terima kasih. Ya, jadi tadi deret penjelas itu masuknya biasanya di paragraf kedua. Topik masalah masuknya di paragraf pertama. Kalau kesimpulan paragraf terakhir. Ya, karena kesimpulan. Nah, kalian sudah mengetahui tentang informasi dari teks tersebut. Sekarang kita akan melihat sebuah video tentang cara menghemat listrik ya. Diperhatikan dulu videonya. Nanti kalian akan mengisi di LKPD tentang cara menghemat listrik ya. Kita lihat dulu videonya. Menghemat energi listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, atau industri juga semakin meningkat. Padahal pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara menggunakan listrik secara bijak yaitu melakukan penghematan listrik. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Ayo kita simak dampak pemborosan energi listrik berikut. Dampak yang pertama yaitu pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim. Nah, sudah diperhatikan ya videonya. Tadi tentang cara menghemat listrik ya. Siapa di rumah yang suka menggunakan peralatan listrik secara berlebihan? Pernah tidak? Pernah. Coba pengalaman Aisyah bagaimana? Mengejar HP dengan lampu yang menyala. Iya, sambil memecas HP, lampunya menyala, kipas angin juga nyala. Ya, itu salah satu pemborosan listrik. Ya. Nah, tadi sudah dilihat kira-kira apa saja yang harus kita lakukan supaya bisa menghemat listrik. Coba, ada yang ingat tadi video yang tadi? Kira-kira tadi apa saja? Tadi tentang apa? Bagaimana cara menghemat listriknya? Dengan tidak memakai alat listrik sebelumnya. Iya, tidak memakai alat listrik berlebihan. Nah, Ibu mau perlihatkan dulu ya. Tadi katanya harus menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, Ibu mau tanya dulu, menurut kalian lampu yang paling hemat energi yang mana? Ibu kasih nomor dulu ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kira-kira yang hemat energi yang mana?
itu paling lama 2 jam, ya paling lama. Tapi kalau semalaman kalian cas, berarti ini kapasitasnya akan melebihi, sehingga apa? Sayang, arus listrik yang masuk ke dalam sini akan terbuang. Nanti kalau kelamaan, maka HP-nya juga bisa cepat rusak, ya baterainya cepat lowbat, ya. Karena apa? Nah, sekarang kalian silakan diskusikan dengan teman, cari di LKPD-nya diisi, LKPD yang kedua tentang cara menghemat energi listrik, ya. Karena tadi kalau tidak hemat listrik akan menyebabkan pemanasan global. Mana LKPD keduanya? Iya, ini LKPD keduanya, ya. Cari, tadi kan di video sudah ada, ya. Kalian bisa lihat juga di bahan ajar kalian bagaimana cara untuk menghemat energi listrik, ya. Silahkan kalian diskusikan dengan teman, kira-kira apa sih cara supaya kita bisa menghemat energi. Jika ada yang tidak dipahami, boleh angkat tangan, ajukan pertanyaan, ya. Kelompok listrik sudah bagus. Kelompok energi sedikit lagi, boleh dilanjut. Kelompok hemat sedikit lagi. Oke, nanti kita akan membuat kesimpulannya apa dari cara menghemat energi listrik. Sudah bagus. Coba diperhatikan dulu. Kalian sudah mengisi LKPD. Coba ibu mau tanya, Sahrul di rumah cara menghemat energi listriknya apa? Boleh dibacakan coba yang sudah ditulis apa? Sahrul berhemat energi di rumah apa? Mencabut stiker listrik yang tidak digunakan. Bagus. Coba Aisyah apa cara hemat energinya? Mematikan TV jika tidak digunakan. Gisel apa? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Mematikan lampu. Siang atau malam? Malam. Malam. Kalau mau tidur dimatikan. Kalau siang dinyalakan atau dimatikan? Dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena cuaca cerah, jadi ada cahaya matahari yang masuk, ya betul. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa menghemat listriknya tidak boros, berarti kira-kira pembayaran listriknya naik atau tidak? Tidak, ya. Kalau misalnya pemakaiannya banyak, bayar listrik bagaimana? Bayar listriknya naik atau jadi mahal, ya. Jadi usahakan kalau misalnya tidak ingin tagihan listriknya mahal, berarti kalian harus bisa menghemat energi listrik di rumah. Untuk selanjutnya, nah kita akan membuat sebuah poster.
terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan. Berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Nah, itu dari Judul judul ya. poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Ya. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Harus bisa terbaca dari jarak Informasi minimal atau 2 isi. meter. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Itu adalah unsur-unsur pembuatan poster. Tadi dalam poster itu ada judul. Judulnya harus jelas tentang apa. Nah, sekarang kita temanya tentang menghemat energi listrik judulnya ya. Berarti kalian di sana tadi kalau poster ada teks atau tulisan, kemudian ada gambar. Jangan sampai salah. Tulisannya tadi minimal harus bisa dibaca dari jarak 2 meter. Kemudian gambarnya juga harus didesain semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya orang mau membaca poster tersebut. Ya, kemudian orang mengikuti ajakan dari poster tersebut. Nah sebelum itu, Ibu akan membagikan dulu ini kartonnya. Kalian akan membuat sebuah poster tentang cara menghemat listrik. Bisa dilihat di depan ada contoh poster tentang hemat listrik. Di bahan ajar juga sudah disediakan contoh posternya. Silakan kalian gambar posternya ya. Kemudian nanti kalian akan presentasikan di depan ya. Nanti posternya dipresentasikan di depan ya. Ini contohnya ya. Contoh di depan punya ide sendiri boleh lebih bagus ya. 15 menit ya. Bagus mana ya nih? Hah? Yo, tetap semangat menggambar posternya ya. Waktunya 5 menit lagi. Silakan 5 menit lagi ya. Jangan lupa dikasih warna bagi yang desainnya sudah selesai ya. Dikasih warna posternya. Ini ya, maju ya. Di depan ya, siap ya. Silakan dirapikan dulu, Bu. Ya. 2 orang siapkan untuk ke depan ya. Silakan sambil dirapikan. Nanti presentasi di depan ya.
tiap kelompok ke depan. Nanti kelompok yang lain nulis. Nah, anak-anak gimana posternya sudah selesai? Selesai. Nah, sekarang kalian akan presentasikan poster yang sudah kalian buat di depan. Nanti kalian akan membuat kritik dan saran untuk kelompok yang tampil. Misalnya kelompok yang satu tampil, berarti yang memberikan kritik dan saran adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau kelompok 2 yang tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Coba tolong diperlihatkan. Kelompok 1 geser, gak usah malu-malu, ayo geser, maju. Coba Siti dibacakan posternya apa? Bacaannya atau teksnya apa? Ayo speed up berikan senyuman untuk hemat. Ayo switch on, berikan senyuman untuk hemat listrik. Silakan kelompok yang lain perhatikan apakah si format kritik dan sarannya teksnya bisa terbaca atau tidak. Kemudian tulisannya rapi atau tidak. Gambar dan tulisannya sudah sesuai belum? Ya. Jadi silakan kalian memberikan kritik dan saran untuk gambar posternya Siti dari kelompok 1. Kemudian gambar poster tulisannya apa? Hemat energi. Di situ ada gambar lampu dan colokan. Colokannya stikernya diambil ya. Kemudian ada anggun. Hemat listrik, selamatkan bumi. Siap-siap kelompok 1 dan kelompok 3 menilai kepunyaan dari kelompok 2 ya. Kemudian ada kepunyaan Aisyah. Matikan lampu jika tidak digunakan. Ada gambar tangan mengambil kabelnya ya supaya lampunya mati. Nah, kelompok 1 dan 3 silakan berikan kritik dan sarannya. Tuliskan di formatnya ya. Apakah gambarnya sudah bagus sesuai dengan judul? Apakah bisa terbaca atau tidak ya? Bagaimana? Nah, terima kasih. Satu lagi. Ya. Ayo sebentar ya, Ibu evaluasi dulu. Silakan diperhatikan. Yang mengamati kelompok 2. Berarti ini ya. Coba diperhatikan lagi. Ibu bisa meminta posternya 1. Nah, ini contoh poster yang dihasilkan oleh kelompok 2. Kritik dan sarannya. Desainnya sangat bagus dan mudah dibaca tulisannya. Oh, berarti sudah bagus ya. Ini kepunyaan Anggun ya. Tulisannya atau teksnya sudah bisa dibaca. Gambarnya juga cukup rapi ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Anggun hasil dari kelompok 2 ya. Ini sudah sesuai tidak? Tadi kita tentang hemat listrik. Ini ada tulisan hemat listrik, berarti sudah bagus. Kemudian tulisannya juga tidak terlalu panjang, hemat ya. Singkat, padat dan jelas. Gambarnya juga ada gambar bumi dan gambar
pada hari ini. Ya. Silakan kalian isi evaluasinya. Ya, kumpulkan, sudah, kumpulkan lagi. Terima kasih sudah menyelesaikan evaluasi. Jadi poster yang kita buat barusan itu tentang cara menghemat listrik supaya apa? Supaya memberitahukan kepada orang supaya mereka mau menghemat listrik, ya. Karena apa? Informasi yang kita berikan akan bermanfaat untuk mereka yang suka boros listrik. Supaya tidak terjadi boros listrik, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara menghemat listrik, ya. Tadi cara menghemat listrik dengan cara apa saja tadi? Coba yang pertama yang masih ingat. Tidak menggunakan alat elektronik secara bersamaan. Bagus. Kemudian apa lagi? Ada yang masih ingat? Tadi? Iya, lampunya diganti dengan lampu yang hemat energi. Jadi di rumah kalau misalnya lampunya belum hemat energi, diusahakan ganti dengan yang hemat energi. Kemudian misalnya di rumah ada yang menggunakan listriknya di kamar, di ruang tamu itu dipilah dulu, ya. Kalau siang hari usahakan gunakan penerangan alami, tidak perlu menggunakan lampu, ya. Karena apa? Kalau misalnya kita boros listrik berarti pembayaran listrik juga akan meningkat, ya, akan mahal, ya. Nah, sekarang silahkan kalian tanyakan atau misalnya ada yang tidak dimengerti, dipahami tentang pembelajaran hari ini. Kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan? Sudah mengerti bagaimana cara menghemat listrik? Sudah. Ya, kemudian kalian di rumah siap untuk mempraktekkan hemat listrik? Siap, ya. Supaya apa? Biar orang tua kita tidak kemahalan membayar listrik, ya. Silakan dirapikan. Mejanya dirapikan dahulu. Kita siap-siap untuk berdoa, ya. Berdoa kali ini dipimpin oleh siswa yang tadi mendapatkan posenya bintang 2. Siapa tadi? Siapa? Satu. Siapa lagi? Anggun. Boleh sama Anggun deh. Silakan untuk berdoa kali ini. Anggun yang akan memimpin doa. Jangan lupa, ya. Untuk besok kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di masyarakat, ya. Sekarang silakan rapikan, kita berdoa dulu sebelum pulang. Siap, ya? Siap untuk berdoa? Silakan Anggun pimpin doanya. Dalam hati mulai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa sebelum pulang nanti kalian tetap jaga protokol kesehatan minimal dengan 3M. Apa aja 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak karena masih dalam masa pandemi. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau pulang harap jalannya jalan yang ramai, ya. Jangan mencari jalan yang sepi. Karena apa? Kalau jalan yang sepi itu rawan dengan kecelakaan, bisa penculikan, ya, penganiayaan. Jadi usahakan mencari jalan yang banyak orangnya, yang ramai orangnya, ya. Terima kasih untuk